Hai semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gue Jody. Gimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja nih. Dan dalam video kali ini gue mau menjawab semua pertanyaan teman-teman semua yang gue itu beberapa waktu yang lalu sempat update story seperti ini. Dan ya, ini dia pertanyaan kalian. Dan ya, sebelum kalian tonton lebih jauh, jangan lupa juga untuk di like dulu video ini. So, kalau begitu, enjoy the video dan tonton videonya sampai habis. Buat teman-teman yang lagi cari motor, part modifikasi motor, atau aparel motor second tapi berkualitas, langsung aja cek akun Jody Motoshop. Solusi one-stop shopping online terpercaya. Dijamin original dan pastinya harga juga bersaing. Jadi tunggu apa lagi? Cek Jody Motoshop sekarang juga. Happy shopping. Oke, jadi ini FYI, by the time gue bikin video ini, gue itu jadi udah 4 jam berlalu gue setelah posting dari story ini di Instagram gue di @jodymotovlogs, dan di sini gue kasih question box, yaitu apa yang ingin kalian tahu tentang motor ini. Dan motor ini adalah Aprilia SR-GT 200 versi yang replika. Kebetulan ini adalah motor yang gue punya. Di sini juga gue pengen kayak sharing juga lah kepada teman-teman semua soal motor ini. Siapa tahu kan mungkin di luar sana atau kalian yang sedang menonton ini lagi penasaran sama motor Aprilia SR-GT 200 ini. Pokoknya gue di sini akan menjawab semua pertanyaan yang berhubungan sama motornya. Jadi di luar dari itu sorry banget gue nggak akan respon. So kalau begitu ini dia pertanyaannya langsung. Pertanyaan pertama dari @varian_50. Untuk bannya oke nggak? Nah, untuk bannya sendiri sebenarnya Aprilia SR-GT yang versi 200 itu bawaan dari ketika kita beli itu berbeda dari versi yang SR-GT 200 yang versi basic sama yang versi sport. Karena untuk kedua tipe tersebut dia menggunakan ban dari Michelin Anaki. Sedangkan untuk versi yang replika itu bukan menggunakan ban dari Michelin, melainkan kalau ngeliat dari bannya sih ini adalah tulisannya ya CMTR. Ya, jadi memang bannya itu beda banget sama yang versi 2 tipe yang udah tadi gue bilang. Jadi ini bisa dibilang lebih ke jalan raya ya penggunaannya, dan gue bilang sih untuk bawaannya sebenarnya oke sih. Karena ketika pas gue beli motor ini kan hari besoknya langsung gue pakai touring, dan ya performa ban untuk bahan bawaan dari ketika kita beli udah mantep. Jadi di luar ekspektasi sini karakter bannya oke gitu. Pertanyaan berikutnya dari Ernu Diansyah, top speednya bang. Oke, jadi ini gua waktu selama memiliki motor SR-GT 200 ini gua sempet juga iseng untuk nyobain top speed spek standarnya, dan alhasil gua berhasil menempuh kecepatan 120 km per jam di trek lurus yang memang ya trek lurusnya lumayan lah ya, kurang lebih 1,5 kiloan sampai 2 kilo itu bisa lah nyentuh 120 km. Jadi memang tergantung momentumnya juga, tapi lumayan lah untuk ukuran 174 cc ya, walaupun memang namanya 200 tapi ya not bad lah. Pertanyaan berikutnya dari Rian Syarif 17. Pakai Pertamax atau Pertalite buat jangka panjang aman gak bang? Karena daerahku nggak ada Pertamax turbo. Oke, untuk gua pribadi sebenarnya SR-GT 200 cukup pakai Pertamax atau RON 92 itu aman-aman aja guys. Jadi nggak perlu sampai yang turbo. Karena kalau misal pakai yang turbo menurut gua jadi kayak overkill sih. Ya, jadi mesin cepat panas walaupun memang dari segi performance juga lebih baik, tetapi RON 92 oke lah, tapi kalau misalnya kepepet harus pakai Pertalite juga nggak masalah. Cuman tetap kalau dari gue sih rekomennya 92 minimal, dan idealnya sih segitulah. Terus pertanyaan berikutnya dari kevinstar.a, spare partsnya susah nggak bang? Nah ini menarik nih. Jadi ketika gue beli, memang ini adalah salah satu concern gue ketika gue pengen beli motor Aprilia ya, khususnya ya Aprilia gitu kan, ini salah satu brand motor premium dari Eropa gitu kan, pasti langsung mikirnya spare part. Intinya sih gue dikasih info kalau semua spare parts yang berhubungan dengan SR-GT 200 itu rata-rata itu ready stock gitu. Jadi harusnya sih aman-aman aja, apalagi sekarang dealer Aprilia atau gabungan dari Motoplex, karena ada Aprilia, terus juga ada Moto Guzzi, ada Vespa, sama Piaggio, itu udah cukup tersebar sih di kota-kota besar Indonesia. Jadi harusnya kita nggak perlu khawatir, dan kalaupun inden ya udah tinggal inden aja sebenarnya. Tapi untuk ketersediaan ready stocknya rata-rata itu aman, jadi kalian nggak usah khawatir. Pertanyaan berikutnya dari Hendra Parasetio 885, kenapa lebih beli Aprilia SR-GT 200 ketimbang ADV 160? Oke, jadi ini pertanyaan menarik. Kenapa? Karena pertama
tujuannya gue kenapa lebih pilih Aprilia sebenarnya lebih ke apa ya, ada unsur-unsur pride-nya sih gitu loh. Tetapi setelah gue coba lebih jauh soal motor SRGT ini, ya ternyata enak sekali gitu ya, karena memang basicnya itu adalah kayak tipikal motor matic urban adventure gitu kan, kayak ADV 160. Tetapi bisa dibilang kalau anak motor sih nyebutnya kayak SRGT itu seperti ADV Pro ADV 160 Pro gitu. Jadi kayak yang versi lebih advance-nya ketimbang si ADV 160. Walaupun secara garis besarnya itu mirip-mirip, tetapi ya kalau SRGT itu bagi teman-teman yang memang memiliki jiwa yang beda, jiwa yang eksklusif dan ada unsur-unsur pride-nya gitu kan, ya itu sih, karena memang dari harga sangat terpaut jauh sekali. Simpelnya ya kalau misalnya kalian ingin cari yang value for money, ya ADV 160. Tetapi kalau misalnya teman-teman carinya yang memang punya yang tadi gue bilang gitu, ada unsur pride-nya, ada unsur bedanya, kalian pengen yang gak mau samaan motornya kayak orang-orang gitu, ya Aprilia jawabannya. Karena nggak ada lagi loh motor matic yang dari brand Eropa gitu, apalagi ini khususnya Aprilia, yang memang menyediakan opsi motor matic. Ya cuma SRGT doang, ya selain Vespa ya maksud gua. Cuman ini adalah motor matic yang menurut gua untuk yang versi replika ini ya masuknya jatuhnya apa ya, bukan urban adventure ya, jatuhnya udah kayak urban sport semi adventure gitu, karena dari desain keren sih Pak menurut gua ya. Jadi memang ini lebih ke pilihan subjektif aja sih. Terus pertanyaan selanjutnya dari Enfliber, dapat berapa kilometer per liter bensinnya dan pakai bensin apa? Nah untuk gue pribadi sebenarnya gue kalau yang Pertamina pakainya Pertamax RON 92, tapi kalau dari Shell gue pakainya yang super aja gitu. Tapi mostly gue selalu menggunakan Pertamax 92 karena ya buat motor matic biasa juga sih, 174 cc, nggak usah yang dikasih yang terlalu premium lah gitu untuk motor yang gue punya ini. Dan untuk rata-rata liter bensinnya berapa, gue tuh berhasil untuk menggapai rata-rata average-nya kalau penggunaan normal, kayak ya tiba-tiba jalan kosong ya gue gas, terus kalau macet ya gue nyantai gitu-gitu, lumayan lah 38 sampai 40 km per liter dapet sih. Tapi kalau misalnya gue yang mode lagi pengen buru-buru, yang pengen kayak ya gaspol gitu, lumayan sih 30-an lah, 30 kecil. Ya anggaplah 30 km per liter tuh udah oke lah. Karena dia memiliki tangki bensin 9 liter dan cukup gede juga, so ya not bad lah. Pertanyaan berikutnya dari Reza Dasangga. Rasanya ketika berboncengan seperti apa? Nah ini yang menarik juga nih. Jadi kalau misalnya kita menggunakan motor SRGT ini sendiri, itu berasanya flawless, alias kayak bener-bener ini motor enak, mulus, jalanan jelek, hajar aja gitu kan. Tetapi ketika boncengan, ya lain cerita. Kenapa? Karena memang suspensi bawaannya, walaupun untuk yang versi replika ini berbeda sama yang versi sport dan yang versi basicnya itu, jadi perbedaannya untuk suspensi belakang, dia spring kitnya tuh lebih banyak lilitannya ya ketimbang yang versi sport sama yang basic. Kalau yang versi yang tadi gue bilang itu, yang dua versi tadi itu lilitannya cuma dikit doang, jadi kayak terlalu soft jadinya dan terlalu kayak cepet mentok gitu kalau misalnya boncengan. Nah untuk yang versi replika ini sebenarnya jauh lebih baik dalam peredaman suspensi ketika melewati jalanan yang berlobang atau yang rusak atau yang bumpy. Tetapi ketika memang kalian ujung-ujungnya kayak ada sedikit rasa pengen ngegas gitu kan, atau yang bawa boncengan terus habis itu bawa barang juga di bagasinya, itu sih udah auto ketemu jalanan yang lobang dikit tuh langsung blak gitu. Jadi ya lumayan, masih karakternya sih masih cenderung yang soft, tapi masih ya lebih baik lah ketimbang versi yang sport sama yang basic tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Enduot, berapa biaya servis? Nah jadi kebetulan beberapa hari yang lalu gue tuh baru servis pertama kali guys. Jadi per 1000 km kemarin, jadi sebenarnya bukan pas 1000 km sih gue servisnya, yaitu di 1200-300an kilometer gue akhirnya baru servis, sekaligus gue ngambil STNK, plat sama BPKB, kebetulan langsung jadi dalam satu hari itu, alhamdulillah. Dan untuk biaya servisnya sih masih dapat gratis gitu kan. Tetapi yang bayar itu adalah ketika ganti oli sama oli gardan. Nah kebetulan untuk oli gue bawa sendiri. Ya kalau misal sama servis gue belum tahu karena memang gue masih dapat gratis. So ya itu dia biaya yang udah gue keluarin ketika gue melakukan servis pertama di
Aprilia. Pertanyaan berikutnya dari Iqbal Fadilah. Kalau malam lampunya seterang apa bang? Nah, ini lampunya memang sudah full LED, dimulai dari lampu utama, lampu jarak jauh, lampu sen, sama lampu stop lamp. Tapi untuk keterangannya sendiri menurut gua ya agak kurang sih, kurang terang, kayak ya agak kurang lah. Mungkin perlu ini ya di-upgrade lah kalau memang teman-teman yang memang hobinya touring dengan menggunakan motor matic seperti kayak SRGT 200 ini. Ya alangkah baiknya tambah lampu yang fog lamp atau ganti bohlamnya yang lebih terang lagi gitu, karena bawaannya menurut gua kayak standar banget sih. Jadi ya LED, cuman kalau ditanya terang sih nggak begitu terang sih. Ya normal lah layaknya motor, ya motor. Pertanyaan berikutnya dari SRF 706. Terus pertanyaannya, kenapa harus mahal? Zaman 2006 Vespa mepet sama RX King. Ya kalau dibandingkan sama 2006 memang jauh beda ya, karena dia progres inflasinya kan lumayan tuh, dari 2006 sekarang 2024, mohon maaf nih. Tapi ya kenapa mahal? Karena pertama memang brand Aprilia, jadi pasti ya ada unsur-unsur premiumnya. Kalau dari mereka kan pasti gimmicknya akan begitu, premium, karena betul Aprilia adalah motor premium. Terus berikutnya, ini adalah motor matic yang bisa dibilang sebenarnya tuh mesinnya, development mesinnya pun itu sharing sama motor Vespa atau Piaggio. Jadi mungkin teknologi yang udah dimiliki sama Vespa atau Piaggio itu dioper atau bisa dia bilang sih kayak dipinjem lah gitu di motor maticnya Aprilia. Jadi sehingga harganya pun juga mengikuti, karena seperti yang teman-teman tahu, Vespa matic sekarang harganya udah berapa? Iya. Cari matic yang tampilannya beda ya, sporty-nya dapet, ya adventure-nya dapet, urban life-nya juga dapet gitu. Untuk segmen-segmen tersebut ya Aprilia gitu ya yang menawarkan solusi untuk motor matic sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau market-market yang memang masuk di Aprilia SRGT 200. Dan salah satunya ya gue sih, karena terus terang gue bukannya nggak suka Vespa, tapi ya gue lebih pilih motor matic yang tampilannya itu sama garangnya seperti kayak motor sportnya, itu gue gitu. Tapi kalau kalian kan pasti beda-beda, jadi ini hanya masalah subjektivitas lah. Tapi kenapa bisa mahal ini sebenarnya ya karena ya itu tadi sih mungkin alasan utamanya ya. Terus lanjut pertanyaan berikutnya ini dari Haris.rbw. Itu matic kan agak overpriced, tapi sesuai nggak sih sama yang dibayar? Untuk gue pribadi ya gue puas, karena memang sesuai dengan karakter gue. Gue menggunakan motor matic itu cukup ya lihai lah, karena memang rasanya motor matic yang semi adventure gitu cenderung memiliki handling yang enak banget untuk dibawa bantingin kiri, kanan, flickable, enteng, ringan, stabil. Karakternya mostly sih stabil, presisi buat nikung-nikung lebih pede. Terus juga walaupun memang memiliki ground clearance yang cukup tinggi, jadi gue yang tinggi 170 cm itu cukup jinjit gitu kan. Tapi kalau satu kaki aman. Tapi sebenarnya kenapa dia dibikin tinggi itu karena ya dia memiliki suspensi depannya yang memang ukurannya kan panjang dan ya semi adventure lah, lu tau lah gitu kan. Tapi akhirnya memiliki handling yang enak gitu, yang dibanting kanan kirinya tuh enak, di macet pun gak kagok. Intinya gini sih, kalau memang teman-teman yang karakternya mirip-mirip kayak gue ada rasa ingin ya gak mau sama kayak orang-orang, ada unsur pride-nya, terus ada unsur kayak eksklusivitasnya, terus karakter motor yang enak untuk dibawa bermanuver gitu kan, baik itu yang manuver biasa, yang atau agresif, pakai jarak jauh hayu, jarak dekat oke, fleksibel. Pada dasarnya motor yang bisa diandalkan setiap saat gitu kan, praktis, dan dari Eropa gitu ya pilihannya ya SRGT 200 ini. Kebetulan untuk yang punya gue ini adalah yang versi replika. Jadi replika itu adalah generasi terbaru atau generasi terakhir dari si SRGT 200 guys. Dan ya paling itu aja sih. Oh ya, ada lagi terakhir pertanyaan dari Farhan Widya, pajak tahunannya berapa bang? Ntar. Oke, ini dia pajak tahunnya karena memang kemarin baru jadi. Kalau dilihat dari PKB-nya sendiri itu kurang lebih di lumayan juga ya, 1,5. Ya anggapnya 1,6. Kalau cuma dihitung tanpa BBNKB 1,7 lah, 1,7 1,8 lah ya. Nyaris 2 juta. Tapi kalau sama biaya baik nama yang BBNKB-nya yang tahun pertama ketika kalian memiliki SRGT 200 di total sih lumayan ya. Kurang lebih di 7, sekian, 7,4. Tapi terlepas dari itu
ya motornya enak sih. Itu aja paling informasi seputar SRGT 200 yang gue milikin. Semoga pertanyaan-pertanyaannya ini terjawabkan, dan bagi teman-teman yang penasaran pun juga akhirnya jadi tahu, dan siapa tahu malah jadi kepincut gitu ya. Tapi balik lagi guys, kalau memang kalian dasarnya suka ya monggo aja gas, tapi kalau misalnya nggak suka ya udah nggak usah dipaksa gitu loh. Namanya motor tuh kayak kita juga cari pasangan, jadi yang penting kena di hati, cobain. Kalau misalnya oke, ya bolehlah langsung dibayarin lunas gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan ya jangan lupa juga di like video ini kalau misalnya teman-teman suka, dan jangan lupa juga di dislike kalau memang teman-teman nggak suka. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Peace.